Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah dan kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita sudah sampai pada minggu yang ketiga, yaitu tanggal 11 April tahun 2021. Dan hari ini saya akan memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sesudah itu firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta muda Venansia Wijaya dari Surabaya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah menuntun kami di dalam bulan April ini. Dan hari ini kami sudah sampai di minggu yang ketiga. Untuk itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan pada hari ini kami ingin memuji-muji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu berkatilah ibadah kami pada saat ini. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Baik umat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah ini, atau siapapun yang mengikuti ibadah ini, Roh Kudus menjamah dan memberkati mereka lewat ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat pujian penyembahan kami, kuasa Allah boleh turun dan bekerja di tengah-tengah kami, memberkati kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, bahkan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Kala ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian bersama-sama katakan, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Sekali lagi, hanya Yesus jawaban hidupku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Kami bersyukur pada hari ini karena kami sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami berdoa, kiranya Roh Kudus akan menjamah setiap hati kami, supaya biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami menerima firman-Mu dengan sukacita, maka firman-Mu akan mempertumbuhkan iman kami. Dan ketika kami bertumbuh dalam iman, kami akan mengalami kuasa-Mu, kami akan mengalami mujizat-Mu, kami akan mengalami pertolongan-Mu, dan bahkan keselamatan yang dari Tuhan akan dicurahkannya kepada kami semua. Untuk itu, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, supaya biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat dimengerti oleh umat-Mu, dan umat-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Semua orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta muda Venansia Wijaya. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Kurang lebih sudah 1 tahun 2-3 bulan kita nggak ketemu ya karena masa pandemik ini. Saya sudah kangen banget sama Bapak Ibu. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan buat Bapak dan Ibu. Judul khotbah saya hari ini adalah hidup yang berkemenangan dan penuh sukacita. Kita baru saja merayakan Hari Paskah. Hari Paskah adalah hari di mana kita menerima anugerah Tuhan yang terbesar di atas kayu salib. Hari Paskah sebetulnya adalah bukti dari semua yang kita percayai dan kita harapkan. Ya, karena Tuhan mati di atas kayu salib, maka kita menerima pengampunan dosa. Bukan cuma itu, kita menerima kebangkitan dari badan kita, dan yang terutama kita menerima kehidupan yang kekal. Dan karena itulah, maka setiap kita ketika kita mengikut Tuhan, kita bisa menghidupi kehidupan yang berkemenangan dan penuh dengan sukacita. Amin. Yesus datang ke dunia dan Dia mati di kayu salib, bukan cuma sekedar menebus dosa kita saja, tetapi untuk memberikan kepada setiap kita kehidupan yang kekal. Dan bukan cuma itu, Dia ingin ketika kita hidup di bumi ini, di dunia ini, kita mengalami kehidupan yang berkemenangan. Tapi mungkin ada beberapa di antara Bapak dan Ibu yang berpikir, bagaimana deh aku bisa hidup bahagia? Setiap hari aku bergumul dengan masalah yang ada. Aku bergumul dengan kesehatanku. Mungkin ada di antara kita yang merasa pernikahanku berantakan. Mana bisa aku bersuka cita? Bapak dan Ibu, saya sangat mengerti apa yang Anda rasakan. Karena seringkali saya juga mengalami hal yang sama. Seringkali saya mengalami masalah, saya bergumul, saya berdoa, dan saya merasa Tuhan enggak menjawab doa saya. Sehingga seringkali saya merasa kalah. Tetapi saya percaya hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa Dia ada untuk memberkati setiap kita dengan kehidupan yang berkemenangan dan penuh dengan sukacita. Dan saya berdoa biar hari ini firman Tuhan akan menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan penghiburan buat setiap kita. Hari ini masih di bulan Paskah, saya ingin membahas tentang 3 hari yang terjadi di hari Paskah. Dan 3 hari ini sebetulnya juga melambangkan hal yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Apakah itu? Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah.
Oke, saya akan langsung ke hari yang pertama. Hari yang pertama adalah hari Jumat. Hari Jumat, Minggu Paskah diawali dengan hari Jumat. Hari di mana surga memberikan putranya yang tunggal. Allah kita memberikan yang terbaik yang dia punya. Yaitu anaknya yang tunggal buat setiap kita. Akan tetapi sebetulnya Jumat Agung juga adalah sebuah peringatan akan penderitaan yang terbesar yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Karena Allah kita, Yesus, dia mengalami penderitaan yang terbesar. Hari Jumat Agung sebetulnya diawali dari hari Kamis malam. Waktu itu Yesus sudah tahu bahwa besoknya dia akan menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib dan menebus dosa kita. Karena itu di hari Kamis malam, dia mulai mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa bersama. Lalu kita semua tahu gitu kan, dia pertama mengajak 11 muridnya, lalu dia mengajak 3 orang untuk berdoa bersama-sama. Dan kita tahu setelah itu Yudas datang, dia membawa pasukan, mereka menangkap Yesus, lalu dia mulai diadili. Untuk mempersingkat ceritanya, kita tahu setelah itu Pilatus memutuskan bahwa Yesus akan disalib. Dan Yesus memulai penderitaan yang terbesar. Yesus mengalami 3 macam penderitaan, secara jasmani, secara emosi, dan secara rohani. Secara jasmani dia disiksa, dia dicambuk, dia dipakaikan mahkota duri, dan dia dipaksa untuk memikul salibnya. Seluruh tubuhnya hancur. Dan mati di atas kayu salib sebetulnya adalah salah satu kematian yang paling menyengsarakan. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena ketika kita mati di atas kayu salib, kita nggak langsung mati. Akan tetapi kita dibuat untuk susah bernafas. Tulang rusuk itu akan mulai menekan paru-paru, sehingga seseorang itu nggak bisa bernafas, mengalami kesulitan bernafas sampai akhirnya dia mati. Dan itu bukan terjadi dengan segera, tetapi itu butuh waktu berjam-jam dan kadang bisa sampai hari. Jadi secara jasmani, Yesus mengalami penderitaan yang terbesar yang pernah dialami oleh manusia. Secara emosi, Yesus juga dipermalukan, dia dihukum sebagai seorang kriminal, dia dianiaya, dia dilecehkan, diludahi, dan diejek. Dan secara rohani, Yesus sangat menderita. Kenapa saya bisa bilang begitu? Contohnya kalau kita aja gitu kan, ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa gitu ya, atau kalau kita bersalah kepada seseorang, kita akan merasa malu dan kita nggak bisa menghadap ke orang itu. Sama seperti kalau kita tuh berdosa, maka satu dosa aja akan membuat kita merasa malu dan takut untuk menghadap hadirat Tuhan. Nah bayangkan Yesus yang mengemban dosa seluruh manusia di atas pundaknya. Karena itulah dia merasa dia sangat ditinggalkan. Sampai di atas kayu salib dia berteriak memanggil Bapanya. Secara emosi, secara rohani, dan secara fisik Yesus mengalami penderitaan yang terbesar. Jadi hari Jumat melambangkan hari yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang juga sedang berada di hari Jumat. Engkau menderita, engkau sedang bergumul, engkau sedang berjuang dengan kehidupanmu. Saya ingin katakan bahwa Yesus mengerti apa yang engkau rasakan. Dia berfirman dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus tahu persis apa yang sedang engkau alami saat ini. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gak mengerti ataupun Tuhan gak peduli. Jangan pernah berpikir bahwa masalahmu itu terlalu besar sampai Tuhan gak dapat menolong kita. Kenapa? Karena Ibrani 2 ayat yang ke-18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saya ulangi sekali lagi, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus pernah mengalami apa yang kita alami. Karena itu dia mampu untuk menolong kita. Dia mampu untuk melepaskan kita dari setiap keadaan yang kita alami. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau engkau sedang berada dalam situasi ini, kalau engkau sedang bergumul, kalau engkau sedang berjuang, kalau engkau sedang berada di hari Jumat, jangan pernah menyerah. Teruslah bertahan, sebab hari Sabtu akan datang.
Hari yang kedua, hari Sabtu. Hari Sabtu sebetulnya adalah hari yang penuh dengan keraguan dan kebingungan. Hari di mana kita merasa kehilangan dan kita merasakan duka cita yang besar. Kita tahu sebelum Yesus pergi, sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, sebenarnya dia sudah memperingatkan murid-muridnya. Dia berkata dalam Matius 26 ayat yang ke-31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kalau kita baca dalam terjemahan The Message dikatakan, before the night's over, you are going to fall to pieces because of what happens to me. Dikatakan, karena apa yang terjadi kepadaku, maka kamu akan tercerai-berai. Maka kamu akan merasa hancur berantakan. Dia memperingatkan murid-muridnya sebelum terjadi. Tetapi kita tahu bahwa waktu itu semua murid-muridnya berkata, enggak Tuhan, aku enggak akan pernah meninggalkan engkau, aku akan terus mempertahankan imanku. Tentunya kita semua tahu bahwa di malam ketika Yesus ditangkap, semua murid-muridnya lari karena mereka ketakutan dan mereka tercerai-berai. Tapi coba bayangkan gitu kan, kalau kita tuh murid-murid. Maka ketika Yesus ditangkap, sebetulnya kalau saya salah satu murid, maka saya akan berdoa gitu kan. Karena setiap murid-murid itu percaya bahwa Yesus adalah pengharapan mereka. Bahwa dia adalah Mesias yang datang. Jadi pastinya setiap murid-murid itu berdoa, meminta supaya surga itu mulai mengintervensi. Meminta agar Bapa melakukan sesuatu supaya Yesus dilepaskan secara ajaib. Sayangnya doa murid-murid itu enggak terjawab. Pada hari Jumat, Yesus mati di atas kayu salib. Bapak dan Ibu bayangkan apa yang murid-murid rasakan di hari Sabtu. Saya percaya mereka semua pasti bingung, mereka ragu, mereka kehilangan semua pengharapan mereka. Mungkin ada beberapa di antara kita yang juga mengalami hal yang sama. Kita sedang di tengah-tengah penantian. Kita sudah berdoa, tapi seakan-akan doa kita nggak terjawab. Sehingga kita merasa bahwa kita nggak punya lagi pengharapan. Mungkin saat ini engkau sedang berada di hari Sabtu, hari di mana engkau penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Tentunya kita semua nggak menyukai hal itu karena kita menginginkan ada kepastian dan kejelasan dalam hidup kita. Yesus berjanji dalam Yesaya 43, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Ketika kita bingung, ketika kita takut, ketika kita kehilangan pengharapan, Yesus memberikan janjinya kepada kita. Dia berkata, aku enggak akan pernah meninggalkan engkau. Karena itu bertahanlah di sana. Jangan pernah menyerah. Karena apa yang engkau alami ini sebetulnya enggak akan lama. Bertahanlah sebentar lagi. Sebab kemenangan itu ada di depanmu. Yesus berkata, I will never leave you nor forsake you. Karena itu jangan pernah menyerah. Sebab aku enggak melupakan engkau. Apakah hari Minggu itu? Hari yang ketiga. Hari Minggu adalah hari yang penuh dengan kemenangan dan sukacita. Hari di mana kita merayakan kebangkitan Yesus. Hari di mana semua keraguan dan kebimbangan itu sirna. Sebab Yesus sudah bangkit dan menang. Sehingga setiap kita bisa memiliki pengharapan yang baru. Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai 26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan pertanyaan yang sama, percayakah engkau akan hal ini? Bahwa Allah kita adalah Allah yang bangkit dan hidup. Dan ia memberikan kebangkitan dan kehidupan buat setiap kita. Karena itu hari ini, apakah yang sudah mati dalam kehidupanmu? Apakah itu keuanganmu? Kesehatanmu, masalah dalam keluargamu, masalah dalam pekerjaan, bisnismu, apapun itu. Apakah itu sekolahmu, apakah itu impianmu. Hari ini Tuhan ingin membangkitkan semua hal itu. Dia ingin memastikan kepada kita bahwa setiap kita
mengalami kehidupan yang berkemenangan dan penuh dengan sukacita. Amin. Oke, setiap kita pasti ingin sampai ke hari Minggu. Tapi bagaimana caranya kita bisa bertahan di hari Jumat dan hari Sabtu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang bergumul dan bimbang supaya kita bisa tetap bertahan dan masuk dalam hidup yang penuh dengan berkemenangan dan penuh dengan sukacita? Hari ini saya ingin bagikan 2 langkah praktis, 2 langkah yang saya pelajari dari Yesus. Apakah itu? Yang pertama, ketika Yesus sedang bergumul di hari Kamis di Taman Getsemani, dia nggak membiarkan dirinya sendirian. Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Karena itu langkah yang pertama, ketika engkau sedang sendirian, ketika engkau sedang bimbang, ketika engkau sedang bingung, jangan pernah biarkan dirimu sendirian. Mulai ceritakan masalahmu kepada pemimpinmu di gereja, kepada teman-temanmu yang seiman yang bisa mendukung engkau, supaya mereka bisa berdoa bersama-sama dengan engkau. Dan ketika engkau menceritakan kepada mereka, jujurlah dengan perasaanmu supaya mereka bisa mendukung engkau. Jadi yang pertama, jangan pernah sendirian. Lalu yang kedua, berteriaklah kepada Tuhan. Di Taman Getsemani, Yesus berteriak kepada Bapaknya. Dia menceritakan yang sejujurnya, perasaan hatinya. Dia bilang, Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh Tuhan, sebab engkau bisa melakukannya. Sama saudara, sama Bapak dan Ibu, ketika engkau sedang bimbang, ketika engkau sedang bingung, berteriaklah kepada Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang mampu untuk melepaskan kita dari setiap pergumulan dan permasalahan yang kita alami. Jujurlah kepadanya, katakan Tuhan aku enggak kuat Tuhan. Tuhan aku ingin engkau memulihkan hal ini dalam kehidupanku. Tetapi selain engkau berteriak kepada Tuhan dan menceritakan yang sejujurnya, maka yang kedua, katakan serahkanlah setiap percayamu kepada Tuhan. Percayalah sepenuhnya pada jawaban akhir Tuhan. Sama seperti Yesus ketika dia bilang, tapi Tuhan biarlah bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Sama ketika kita berdoa kepada Tuhan, setelah kita minta apa yang kita mintakan, katakan Tuhan, apapun keputusanmu, apapun yang engkau lakukan, aku percaya engkau tahu yang terbaik buat aku, dan engkau akan memberikan yang terbaik buat aku. Saya akan tutup khotbah saya dengan kesaksian hidup saya. Oke, di Surabaya saya bekerja sebagai seorang accounting di sebuah perusahaan keramik. Bos saya itu adalah teman baik, sahabat saya. Kami sangat dekat. Dia sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Tetapi beberapa bulan yang lalu saya melakukan kesalahan yang besar dan saya menutupinya dari dia karena saya nggak pingin hubungan kami rusak. Sampai suatu waktu saya nggak tahan, lalu akhirnya saya mulai ceritakan. Saya sudah minta maaf, saya sudah jelaskan semuanya kepada dia. Lalu dia bilang dia mau maafkan saya, tapi hubungan kami nggak bisa kembali seperti dulu. Dia bilang seperti itu. Dan itu membuat saya sangat sedih, karena saya melakukan apapun bersama-sama dengan dia. Setiap malam saya akan menangis, lalu saya akan bangun tengah malam, lalu saya nangis lagi. Saya nggak punya semangat buat makan, saya betul-betul kehilangan semangat untuk hidup. Saya mencoba untuk bertahan, tapi semakin lama saya merasa saya semakin depresi. Untungnya ketika saya punya masalah itu, saya sempat cerita kepada salah seorang teman saya di Singapura, namanya Ame. Jadi saya cerita ke Amy kalau saya punya masalah. Dan saya bersyukur ketika ada saat-saat di mana saya merasa sangat down, ketika saya ingin mengakhiri semuanya ini, ada dia yang terus mendukung dan mendoakan saya. Jadi dia terus bilang, Fen, terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Saya ingat beberapa minggu yang lalu saya betul-betul kehilangan rasa percaya diri. Karena saya merasa diri saya itu sangat rendah, sangat bodoh. Kenapa saya bisa melakukan hal yang begitu buruk. Sehingga saya merasa saya nggak layak lagi untuk melayani Tuhan dan melakukan segalanya. Jadi saya ingat waktu itu saya pikir, sudah deh akhir bulan ini saya nggak mau lagi, saya mau meninggalkan Tuhan dan meninggalkan segalanya. Saya akan hidup seperti apa adanya aja. Lalu saya ingat waktu itu saya cerita ke Amy, lalu dia bilang, Fen berdoa aja ke Tuhan, percaya bahwa dia sanggup memberikan kemenangan kepadamu. Dan malam hari itu saya berteriak kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong aku, kalau kamu masih sayang sama aku, tolong aku. Lalu di minggu depannya kami punya Zoom meeting gitu kan, jadi pertemuan Zoom. Dan waktu itu adalah fellowship dengan Om Daud dan Tante Lili. Lalu saya ingat saya sebetulnya ikut cuman karena saya kangen aja sama mereka.
Lalu saya ingat di akhir dari Zoom meeting itu, Philip minta agar Om Daud berdoa buat saya. Dan ketika Om Daud berdoa, dia memberikan kata-kata ini. Saya nggak pernah cerita ke mereka gitu kan, tapi dia memberikan kata-kata ini. Dia bilang, Tuhan tetap mengasihi engkau, apapun yang engkau hadapi saat ini, bukan karena engkau gagal, tapi Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Karena itu teruslah berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, Dia akan menolong dan menopang, dan engkau akan selalu kuat untuk menjalani hidup. Dan perkataan itu seakan-akan memberikan kekuatan baru buat saya. Saya tahu, lewat doa hari itu saya tahu bahwa sebetulnya Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Bahwa Dia selalu memperhatikan saya. Semenjak hari itu saya terus berdoa, saya berpuasa biar Tuhan memulihkan kehidupan saya, memulihkan hubungan kami. Dan perlahan tapi pasti kami mulai berbicara, mungkin belum kembali seperti dulu, tapi saya percaya bahwa perlahan tapi pasti Tuhan akan memulihkan semuanya. Dan Tuhan akan menjawab doa, dan Tuhan akan menjadikan segalanya indah pada waktunya. Karena itu Bapak dan Ibu, sekali lagi gitu kan, dimanapun engkau berada saat ini, kalau engkau sama seperti saya beberapa waktu yang lalu, engkau bergumul dengan keadaanmu, dengan keluargamu mungkin, dengan kesehatan, dengan keuanganmu, dengan bisnismu. Atau mungkin engkau sedang bimbang dan ragu, engkau nggak tahu apa yang harus engkau lakukan. Saya mau katakan bahwa Yesus mengerti, Yesus peduli, Dia selalu menyertaimu, Dia nggak pernah meninggalkan engkau. Dan Dia rindu untuk memberikan kepadamu hidup yang berkemenangan dan penuh dengan sukacita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang mengerti setiap permasalahan kami. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang peduli dan Engkau rindu untuk memulihkan setiap kami. Karena itu aku berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Bapak, Engkau yang mengerti setiap keadaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan, Bapak Engkau mengerti dan Engkau peduli. Karena itu aku berdoa biar hari ini Engkau berbicara secara spesifik kepada setiap kami. Kuatkan kami Tuhan, genggam tangan kami biar kami boleh terus berjalan Tuhan. Dan sampai kami memasuki hidup yang berkemenangan. Aku berdoa Tuhan buat setiap permasalahan anak-anak-Mu biar Engkau yang menjawabnya Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Bapak Engkau Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada hari ini akan membawa kita supaya kita bertumbuh dari hari demi hari. Dan saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, "Kunaikan syukurku," dan kita akan menerima doa berkat pada saat ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini. Saudaraku sekalian, mari kita memuji Tuhan. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu dan katakan, "Kunaikan syukurku."
ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan bersama-sama dan kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena hari ini saudara dan saya menghormati hari Sabat dan kita mau menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, maka hari ini kiranya berkat daripada Allah Bapa turun atas kita semua. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya, yang telah menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.